أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur banyak-banyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan kehendaknya jualah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini di tempat rumah duka saudara kita yakni Bapak Syarifuddin. Bila sama-sama kita saling mengingatkan dalam artian kata menghibur keluarga yang dikena musibah ini, dia memberikan dukungan secara moral maupun dukungan-dukungan lainnya. Selawat dan salam tak lupa pula mari kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat juga kepada Rasul kita, yang insyaallah apabila kita bersalawat kepada Nabi maka akan dijawab sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Kegiatan yang selain daripada yang 5 tersebut, mungkin ada amalan-amalan yang bersifat sunnah. Seperti pada malam ini adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghibur orang yang sedang dilanda musibah atau kematian. Kembali kepada masalah kematian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan apabila ajal itu telah datang kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa mengundurkan dan memajukan ajal tersebut. Kemudian di ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mendapatkan namanya kematian. Kita tidak berbicara yang tua duluan. Nyatanya saudara atau anak kita ini masih usia belia, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada orang sehat yang sangat besar untuk kita, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya kalian banyak mengingat kematian, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena kita tahu betapa dahsyatnya nanti peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelah kita mati, setelah kita di padang mahsyar nanti, bagaimana perjalanan kita akan di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita seperti yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, bahwa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa hidup kita ini diciptakan untuk menguji kita, siapa yang terbaik amalan kita di antara kita ini. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa banyak amalan-amalan kita. Karena kebanyakan amalan-amalan kita kalau tertolak maka sama saja. Jadi yang terletak di sini adalah kualitas amalan-amalan kita. Jemaah tauhid yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang akan kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Allah juga telah menuntun kita bahwa fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, maka berbekallah kalian sebelum kalian mati, sebelum kalian menemui hari perhitungan, dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itu adalah sebaik-baik perkara. Kita lihat tadi apa yang dibawa oleh si mayit.
menjadi pelajaran bagi kita. Apa dia membawa misalnya hasil usahanya yang selama ini dia dapatkan? Apa dia membawa karib kerabatnya besertanya? Tidak ada. Kita lihat mayat terbujur kaku hanya dengan kain kafan. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan mulai dari sekarang diri kita ini untuk menghadapi kematian tersebut, maka yakin dan yakin bahwa kita akan menyesal nanti, seperti telah tergambarkan dalam Al-Quran. Orang yang sudah meninggal itu minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku pada dunia. Saya akan menjadi hamba yang akan bertakwa, yang taat kepada Allah. Tapi apa boleh buat? Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Coba berapa tahun umur kita dan berapa tahun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi kita apabila kita tidak merenungkan hal-hal yang seperti ini. Bahkan umat-umatnya terdahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabinya, untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita mempunyai keistimewaan. Bayangkan kalau kita beramal satu, itu dilipat gandakan 27 sampai 700 kali lipat. Kalau umat-umat yang terdahulu, mereka banyak-banyak umurnya, tetapi ketika mereka beramal, satu kali mereka beramal cuma dibalas dengan satu kebaikan. Tetapi kita, coba amalan-amalan sedekah saja yang kita infakkan, yang kita bawakan kepada orang yang terkena musibah seperti yang sedang kita dialami oleh saudara kita ini. Tidak ada yang memastikan bahwa pahala daripada sedekah kita itu adalah sekian. Bahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas kebaikan daripada amal sedekah kita tersebut. Kemudian selanjutnya, apa yang kita dapat, apa yang kita nanti setelah kita meninggal? Tentu kita akan berharap adanya kebaikan-kebaikan yang akan mengalir terus, yang akan menambah poin-poin di dalam kubur kita supaya kita terbebas dan bisa lancar di dalam proses di alam kubur tersebut. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan amalan-amalan setelah kita akan meninggal nanti. Di antaranya yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang harus kita persiapkan atau kita tinggalkan adalah apabila kita memiliki ilmu, maka manfaatkanlah ilmu tersebut. Iya. Buat apa kita mempunyai pendidikan yang tinggi, punya keahlian kiri kanan macam-macam, kalau keahlian tersebut kita tidak manfaatkan, apalagi kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah harta kita. Harta yang selama ini kita miliki ada belum tentu menjadi milik kita. Tetapi yang pasti menjadi milik kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita kumpulkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, cukup 1 detik harta kita bisa melayang. Hanya setitik api saja, harta yang selama ini kita bangun dengan begitu kejap saja, harta itu bisa ludes termakan api. Tabungan kita yang bertumpuk-tumpuk, jangan harap itu menjadi milik kita seutuhnya. Besok lusa mungkin ada penyakit yang menimpa sana keluarga kita, habis terkuras tabungan kita untuk itu. Makanya manfaatkanlah harta kita untuk membantu sesama, membantu jalan Allah Subhanahu wa taala seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Agar harta kita ini bisa bermanfaat nanti
pada kehidupan di hari akhirat kelak nanti. Kemudian selanjutnya adalah anak generasi kita harus kita persiapkan. Karena kalau tidak, bisa jadi anak-anak kita ini menjadi lawan di akhirat hari kelak nanti. Kalau kita tidak pandai-pandai mendidiknya. Ketika nanti kita diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak kita ditanya, kenapa kamu tidak melaksanakan sholat misalnya, melaksanakan puasa misalnya, apa jawabannya? Waktu saya hidup, orang tua saya tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, atau bahkan tidak pernah menyuruh saya untuk datang di majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hal-hal mengenai salat, mengenai puasa. Jadi kalau kita tidak sanggup membina anak kita di rumah, banyak ustaz-ustaz kita yang bisa mendidik anak-anak kita. Datangkan di majelis, datangkan di TPA-TPA. Insya Allah itu adalah awal daripada kebaikan-kebaikan yang akan kita persiapkan untuk hari akhir kelak nanti. Yang akan mendoakan kita adalah anak-anak saleh. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita ingin mendapatkan doa mulai daripada ujung barat sampai ujung timur kaum muslimin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, jadilah kamu orang yang saleh. Karena barang siapa yang tidak menjadi orang yang saleh, maka dia akan melewatkan kebaikan ini. Ya tentu kita sudah paham ketika kita membaca tahiyat, di situ ada kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Untuk kita orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang saleh. Maka ketika kita meninggal dunia, insya Allah sahih yang ada di Mekah itu sampai doanya kepada kita kalau kita termasuk orang-orang yang saleh. Jadi sangat rugi rasanya apabila kita menyanyiakan misalnya doa-doa saudara-saudara kita. Makanya kita sebagai orang yang masih hidup ini, mari kita belajar daripada kematian-kematian yang ada di sekeliling kita, bahwa sebenarnya hidup kita ini sangat singkat sekali. Yang panjang adalah angan-angan kita sebenarnya. Demikian kiranya tausiah yang sempat saya bawa pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan keluarga yang terkena musibah atau kematian dari bapak atau bapak Syarifuddin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal tausiah atau menghibur itu banyak caranya. Salah satu caranya misalnya kita berkumpul di sini saling menasihati, atau berkumpul misalnya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghibur beliau. Karena mungkin yang selama ini dia pernah berkumpul dengan anak-anaknya ketika salah satu dari anggota keluarganya itu sudah tiada, dia merasa kehilangan dan sangat sepi. Maka itulah fungsinya kita datang untuk menghibur keluarga yang dikena musibah tersebut. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, insya Allah nilainya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat balasan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita sama-sama mendoakan anak kita atau saudara kita almarhum Arman bin Syarifuddin. Mudah-mudahan anak kita itu mendapat tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan ini kami mohon kepada jamaah untuk membacakan Al-Fatihah kepada yang meninggal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kami juga berpesan bahwa mari kita kuatkan kesabaran kita.
baik kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun kesabaran dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena pahala daripada kesabaran tersebut tidak terbatas. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Artinya ketika kita terkena musibah dan sabar dalam musibah tersebut, artinya tidak melakukan hal-hal yang maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing hati kita, membimbing jalan kita supaya senantiasa menemui kebaikan dan kebenaran. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Lebih dalam kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal kalimah ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.